saya Siska, perwakilan dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting dalam ilmu ekonomi mikro, yaitu analisis pasar melalui fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi biaya. Topik ini bukan hanya muncul dalam perkuliahan ekonomi, tetapi juga sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis seperti menentukan harga yang tepat, menghitung keuntungan, sampai menganalisis titik impas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang soal yang diberikan sebagai proyek matematika ekonomi kali ini. Kita diberikan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi total biaya. Melalui ketiga fungsi ini, kita bisa memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana perusahaan mengambil keputusan optimal. Diberikan fungsi permintaan PD sama dengan 25 dikurang 0,1 Q. Fungsi penawaran PS sama dengan 0,2 Q plus 4. Fungsi total biaya total cost sama dengan 31 Q akar 3 dikurangin 4 Q akar 2 ditambah 20 Q ditambah 50. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan kuantitas dan harga equilibrium pasar atau QE dan PE. Kedua, tentukan kuantitas yang menghasilkan keuntungan maksimum atau Q dan hitung besar keuntungan maksimum atau P-max. Yang ketiga, tentukan titik-titik pulang pokok atau BEP dan daerah kerugian. Yang keempat, tentukan fungsi penerimaan total atau total revenue dan gambarkan grafik. Kemudian, hitung penerimaan total jika barang yang diminta Q adalah A unit. Melalui soal ini, kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ekonomi mikro saling terhubung untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasar dan keputusan optimal produsen. Halo, saya Nabil. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang istilah-istilah dalam soal. Kita diminta menentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar, yaitu titik ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini adalah konsep dasar yang menunjukkan harga wajar yang terbentuk secara alami di pasar. Selanjutnya, kita akan mencari kuantitas yang memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Ini melibatkan konsep turunan dan kondisi maksimum yang merupakan bagian dari teori perilaku produsen. Kemudian, kita akan menentukan titik impas atau break even point atau BEP, yaitu titik ketika total penerimaan sama dengan total biaya. BEP sangat penting karena menunjukkan batas minimal penjualan agar perusahaan tidak merugi. Dan yang terakhir, kita akan menurunkan fungsi penerimaan total atau total revenue, menggambarkan grafiknya, dan menghitung penerimaan ketika kuantitas tertentu diberikan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan inti dari soal. Nomor 1. Kuantitas dan harga equilibrium atau QE dan PE. Equilibrium terjadi saat permintaan sama dengan penawaran, di mana permintaannya 25 dikurangi 0,1 Q dan penawarannya sama dengan 0,2 Q ditambah 4. Kita pindahkan ruasnya sesuai dengan nilainya. Menjadi 25 dikurangi 4 sama dengan 0,2 Q ditambah 0,1 Q. Hasilnya adalah 21 sama dengan 0,3 Q. Maka kita dapatkan kuantitas equilibriumnya adalah 70. Selanjutnya, harga equilibrium, di mana PE sama dengan 25 dikurangi 0,1 Q dikali 70, hasil dari kuantitas equilibrium sama dengan 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Nomor 2, kuantitas keuntungan maksimum atau Q dan besar keuntungan maksimum atau Vmax. Kita memerlukan 4 langkah dalam soal berikut. Langkah yang pertama, hitung total revenue. Total revenue sama dengan P dikali Q sama dengan 25 min 0, Q dikali dengan Q sama dengan 25 Q min 0,1 Q pangkat 2. Langkah yang kedua, kita tentukan fungsi laba atau V. V sama dengan total revenue dikurang total cost sama dengan 25 Q dikurang 0,1 Q pangkat 2 dikurang 31 Q pangkat 3
dikurang 4Q pangkat 2 plus 20Q min plus 50, Lalu kita sederhanakan nilainya menjadi V sama dengan min 31Q pangkat 3 plus 3,9Q pangkat 2 plus 5Q min 50. Lalu langkah ketiga, turunan pertama untuk memaksimumkan nilai. Dimen V per dimen Q sama dengan min 93Q pangkat 2 plus 7,8Q plus 5 sama dengan 0. Lalu kita ubah tandanya menjadi 93Q pangkat 2 min 7,8Q min 5 sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita gunakan rumus kuadrat dengan metode diskriminan. Kita masukkan rumusnya diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan min 7,8 kuadrat plus 4 dikali 93 dikali 5. Ditemukan hasilnya 60,84 ditambah 1860. Ditemukan hasilnya yaitu 1920,84. Lalu kita cari kuadrat dari 1920,84. Ditemukan hasilnya 43,82. Maka Q max-nya adalah 7,8 plus 43,82 dibagi 186. Maka hasilnya adalah sekitar 0,2775. Maka Q max-nya adalah 0,28 setelah dibulatkan. Langkah yang keempat, kita hitung keuntungan maksimum. Kita menggunakan rumus V sama dengan min 31Q pangkat 3 plus 3,9Q pangkat 2 plus 5Q dikurang 50 dengan Q 0,2775 yang tadi. Maka selanjutnya Q pangkat 2 adalah ditemukan 0,077 dan Q pangkat 3 ditemukan 0,0214. Selanjutnya V sama dengan min 31 dikali dengan 0,0214 plus 3,9 dikali 0,077 plus 5 dikali 0,2775 dikurang 50 dari hasil persamaan yang tadi. Ditemukan V maksimum adalah min 0,6634 plus 0,3003 plus 1,3875 dikurang dengan 50. Maka ditemukan keuntungan maksimumnya adalah min 48,98. Dengan Q1 dan Q2 yang tadi ditemukan keuntungan maksimumnya adalah min 48,98. Artinya di sini perusahaan tetap merugi walaupun pada output yang optimal. Nomor 3, titik BEP dan daerah kerugian. BEP terjadi saat total revenue sama dengan total cost, di mana total revenue yaitu 25Q dikurang 0,1Q pangkat 2 sama dengan 31Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 plus 20Q plus 50. Lalu kita pindahkan seluruhnya menjadi 0 sama dengan 31Q pangkat 3 dikurang 3,9Q pangkat 2 dikurang 5Q plus 50. Selanjutnya setelah diuji dengan nilai Q positif, Q sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, terlihat bahwa Q sama dengan 0 bernilai plus 50, Q sama dengan 1 bernilai positif, Q sama dengan 2 bernilai positif. Q makin besar berarti fungsi makin positif karena koefisien 31Q pangkat 3 itu dominan. Maka tidak ada nilai Q positif yang membuat total revenue sama dengan total cost. Kesimpulan BEP, tidak ada BEP perusahaan selalu rugi untuk semua Q lebih dari atau sama dengan 0. Nomor 4, fungsi penerimaan total atau total revenue dan total revenue saat Q sama dengan A. Dari sebelumnya, total revenue sama dengan 25Q dikurangi 0,1Q kuadrat. Jika Q sama dengan A, maka
total revenue dikali A sama dengan 25A dikurangi 0,1A kuadrat. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.